Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Sinta Sapna Kartika, NPM 8887310180014 dari kelas Komputerisasi Akuntansi Cabang Wuleri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai enkripsi dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Secara bahasa, kriptografi dibagi menjadi dua, yaitu kriptos dan grafein. Kriptos dalam bahasa Yunani tulisannya seperti ini, yang berarti rahasia, dan grafein tulisan bahasa Yunaninya seperti ini, yang berarti tulisan. Jadi secara bahasa, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai rahasia tulisan. Nah, secara istilah, kriptografi yaitu seni dan ilmu untuk merubah informasi yang plain atau clear atau asli menjadi informasi yang chipper, melibatkan algoritma dan kunci. Nah, mengapa disebut seni dan ilmu? Yang pertama, disebut ilmu karena kriptografi adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari hitungan-hitungan yang rumit yang membantu orang membuat kode rahasia tadi. Kemudian mengapa disebut seni? Karena jika kita melihat orang yang mempelajari kriptografi ini, maka kita akan melihat hasil penemuan-penemuan yang sangat luar biasa, bisa menghasilkan rumus matematika yang sedemikian kompleks, indah, dan punya tujuan khusus. Nah, ini merupakan hasil seni dari orang yang membuat kriptografi tersebut, yaitu yang merubah informasi yang plain atau clear atau asli, pesan asli menjadi informasi yang chipper atau rahasia. Kemudian melibatkan algoritma. Algoritma itu rumus atau formula dan sebuah kunci. Tujuan dari enkripsi ada 4. Yang pertama, kerahasiaan. Untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka informasi yang telah dienkripsi. Yang kedua, integritas data. Menjaga keaslian data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Yang ketiga, autentikasi. Ini berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Yang keempat yaitu non-repudiasi, usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau yang membuat. Diagram proses enkripsi dan dekripsi. Yang pertama dari plain text, kemudian menuju dari plain text dulu. Plain text itu pesan yang tidak dikirimkan, berisi data asli. Kemudian memasuki proses enkripsi. Di sini menggunakan kunci enkripsi. Enkripsi yaitu proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Nah, yang ketiga yaitu ciphertext. Ciphertext itu pesan yang sudah terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil dari enkripsi. Kemudian dekripsi menggunakan kunci dekripsi. Dekripsi itu mengubah dari ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau data asli dari pesan tersebut. Nah, kunci sendiri itu suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Di sini ada dua cara
proses enkripsi dan dekripsi. Yang pertama adalah one way. One way itu clear atau plain text atau pesan asli dienkripsi kemudian diubah menjadi ciphertext atau pesan random. Kemudian kalau two way itu dari plain text atau clear dienkripsi kemudian menjadi ciphertext dan didekripsi diubah menjadi plain text kembali. Kemudian ada algoritma kriptografi. Yang pertama algoritma simetrik. Algoritma simetrik itu kunci enkripsinya sama dengan kunci dekripsi dan proses enkripsi dekripsi lebih cepat dibandingkan algoritma asimetrik. Itu algoritma kriptografi yang lainnya. Nah, ini proses dari algoritma simetrik. Yang pertama dari plain text kemudian dienkripsi menggunakan kunci privat diubah menjadi ciphertext kemudian didekripsi menggunakan kunci privat dan menjadi plain text kembali. Ini dia contoh-contoh dari algoritma asimetrik. Ada Data Encryption Standard atau DES, Advanced Encryption Standard atau AES, dan masih banyak yang lainnya. Algoritma kriptografi selanjutnya yaitu algoritma asimetrik. Di sini perbedaannya kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Dan kunci enkripsi itu menggunakan tidak rahasia atau public key. Sedangkan kunci dekripsi menggunakan rahasia atau private key. Ini dia prosesnya dari plain text kemudian dienkripsi menggunakan kunci public diubah menjadi ciphertext dan proses dekripsinya menggunakan kunci privat sendiri dan diubah menjadi plain text. Di sini enkriptor mengenkripsi memakai kunci privat dari enkriptor sendiri. Kemudian dekriptor mendekrip memakai kunci publik dari proses enkripsi. Tidak ada keharusan di sini untuk mengirim kunci privat karena setiap pengguna sudah memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Jadi pengirim harus mengetahui kunci publik penerima pesan, kemudian mengirim pesan dengan kunci publik tersebut dan didekripsi dengan menggunakan kunci privat sendiri kepada penerima. Ini dia contoh-contoh algoritma asimetrik. Ada RSA, singkatannya dari Raifes Samir Agleman, ini merupakan orang yang mendirikan RSA. Kemudian masih banyak yang lainnya. Algoritma kriptografi yang ketiga ada fungsi hash. Di sini tidak melakukan enkripsi, melainkan mengkompresi pesan ukuran sembarang menjadi pesan yang ringkas atau pendek, disebut message digest, yang berukuran fix atau tetap. Di sini irreversible ya, tidak bisa dikembalikan menjadi pesan semulanya. Pesan semula atau pesan aslinya kembali. Ini contohnya. Contohnya dari kata halo menggunakan fungsi hash. Nah, ini dia hasil dari dikompres menjadi ukuran sembarang ini. Nah, ini nilainya tetap berukuran tetap, tidak bisa diubah kembali menjadi pesan aslinya. Hash ini dinyatakan dengan heksadesimal, ukurannya 128 bit atau 16 karakter. Sifatnya one way atau satu arah dari pesan asli menjadi ciphertext atau pesan random. Kegunaannya untuk memeriksa integritas pesan. Ini dia contoh yang menggunakan fungsi hash. Ada MD5 yang biasa digunakan, SHE 1, 2, dan lainnya. Nah, kriptografi sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kriptografi klasik dan yang kedua kriptografi modern. Kriptografi klasik ini algoritma enkripsi klasik berbasis huruf alfabet menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer, termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri, old kriptografi atau kriptografi yang lama. 3 alasan mempelajari kriptografi klasik. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar kriptografi. Yang kedua, sebagai dasar algoritma kriptografi modern. Yang ketiga, memahami kelemahan sistem cipher. Cipher di dalam kriptografi klasik disusun oleh dua teknik dasar. Yang pertama, teknik substitusi.
itu apa? Mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Dan yang kedua, teknik transposisi mengubah susunan atau posisi huruf plain text ke posisi lainnya. Oleh karena itu, dikenal dua cipher di dalam kriptografi klasik. Yang pertama ada cipher substitusi atau disebut substitution cipher. Yang kedua ada cipher transposisi atau transposition cipher. Kemudian yang pertama ada cipher substitusi atau contohnya kita menggunakan Caesar cipher. Di sini tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Dari proses enkripsi terlebih dahulu, saya menggunakan contoh plain text-nya Tresno Rabakal Ilyang. Di sini saya menggunakan angka dari angka 1 sampai 27 mengikuti hurufnya, huruf abjadnya, alfabetnya. Dari A, B sampai Z. Di sini spasi saya menggunakan huruf strip, underscore, begitu, dengan nilainya 27. Nah, di sini saya mulai menggeser huruf alfabetnya 3 huruf ke kanan. Dari A, B, C, kemudian berikutnya D ya. Jadi di sini di bawahnya ini dari huruf D, dan seterusnya sampai Z. Setelah Z nanti kembali lagi dari A sampai Z ya. Nah, di bawahnya ini underscore saya beri nilainya 2. Ini tergantung kitanya. Kemudian sekarang mengurutkan ciphertext-nya dari huruf T. Kita lihat T di sini ciphertext-nya apa? Di sini W ya. Kemudian nah, ditulis saja di sini. Nah, kemudian ada R di sini bawahnya U. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Ini merupakan proses enkripsi, mengubah plain text menjadi ciphertext. Sekarang kita masuk ke proses dekripsi, mengubah ciphertext menjadi plain text. Nah, kita urutkan ciphertext tadi. Ini yang kita menggeser 3 huruf ke kanan, kita urutkan di sini. Kemudian kita mengurutkan huruf abjad kembali dari A, B sampai Z, diikuti dengan spasinya. Kemudian kita lihat ciphertext-nya apa. Ini dari W ya. Kita lihat W ini abjadnya T, kemudian U ini abjadnya R. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Kita lihat di sini plain text-nya dari Tresno Rabakal Ilyang, kemudian diubah menjadi ciphertext. Nah, diubah menjadi masuk ke proses dekripsi, diubah menjadi plain text kembali, hasilnya sama. Kalau hasilnya sama berarti prosesnya benar. Gitu ya, teman-teman. Dan di sini ada perhitungan Caesar cipher secara matematisnya. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka enkripsinya C, E proses plain text-nya, plain text ditambah K ini sejauh K-nya mod 26, ini dikurangi 26. Kemudian dekripsinya P, kemudian dekripsi dari ciphertext dikurangi sejauh K-nya dikurangi 26. K ini kunci rahasia. Namun dari Caesar cipher ini memiliki kelemahan, yaitu mudah dipecahkan dengan exhaustive case search atau mencoba semua kemungkinan kunci. Misal mungkin di kemungkinan nomor 100 itu bisa sama dengan kemungkinan nomor 200 dan selanjutnya. Karena jumlah kuncinya itu sangat sedikit, hanya ada 26 kunci. Yang selanjutnya ada cipher substitusi. Contohnya yaitu menggunakan V-generate cipher, termasuk ke dalam cipher abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher. Algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian, yang oleh penemunya cipher tersebut kemudian dinamakan V-generate cipher. V-generate cipher menggunakan bujur sangkar V-generate untuk melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher. Perhitungan V-generate cipher secara matematis seperti ini.
Ini dia prosesnya VGenerate Zipper. Kita mengurutkan huruf abjadnya di sini untuk membuat plain text A sampai Z. Kemudian untuk spasi saya menggunakan underscore. Dan ini kuncinya, untuk kunci kita mengurutkan sama dari A sampai Z dan spasinya underscore. Kemudian saya ambil contohnya sama seperti yang Zipper tadi. Tresno underscore Rabaka underscore Ilyang. Saya mengambil contohnya K-nya KAP. Nah, di sini diurutkan saja dari T, ini plain text-nya yang atas, K-nya yang samping kiri. Dari T, ini kan, kemudian ke bawah, kemudian mencari huruf K. Kenapa K? Karena kuncinya ini yang pertama hurufnya K. Kemudian K diurutkan sampai bertemu dengan T. Nah, di sini bertemu, hasilnya D hurufnya. Dan ditulis D. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Ini dia hasilnya setelah diurutkan. Kenapa ini berulang-ulang? Karena kuncinya sangat pendek, jadi terus berulang-ulang mengikuti plain text-nya. Ini perhitungan VGenerate Zipper kalau secara matematis. Ini Zipper text-nya sama dengan plain text ditambah sejauh Q, kuncinya dikurangi 26. Kalau hasil penjumlahan P dan K-nya lebih dari 26. Ini kita ambil nilainya A dari 0. Kita masukkan plain text dan K-nya dimasukkan saja. Ini KAP-nya, K-nya berulang-ulang mengikuti plain text. Kemudian plain text-nya ini diurutkan dari huruf T. T itu nilainya ada 19. Kita masukkan saja ke sini, kemudian diurutkan sampai selesai. Kemudian untuk K itu sama, dilihat dari nilainya. K itu nilainya adalah 10. Nah, begitu dan seterusnya. Ini untuk hasilnya kita tambahkan saja mengikuti rumus P tambah K. Plain text ditambah K, 19 tambah 10 itu 29. 29 tidak bisa, jadi harus dikurangi 26. 29 dikurangi 26 yaitu hasilnya 3. Nah, begitu ya, dan seterusnya. Nah, menghasilkan Zipper text seperti ini, kita lihat hasilnya sama atau tidak dengan cara yang menggunakan tabel tadi. Kita lihat hasilnya sama ya. Jadi kalau sama berarti VGenerate Zipper-nya perhitungannya benar. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada kriptografi klasik Zipper transposisi. Zipper text diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Ini contohnya adalah plain text-nya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita urutkan ke bawah ya secara vertikal. Dari Politek, kemudian ini Kelek dan seterusnya. Kemudian Zipper text-nya dibaca secara vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Dari P, N, T, N, U. Dirutkan sampai selesai. Kemudian kita pisah-pisah menjadi 4. Sekarang kita masuk ke kriptografi modern. Beroperasi dalam mode bit. Algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter. Kunci plain text, Zipper text diproses dalam rangkaian bit. Operasi bit sort paling banyak digunakan. Tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik, substitusi dan transposisi, tetapi lebih rumit, sangat sulit dipecahkan. Perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Komputer digital merepresentasikan data dalam binar. Saya mengambil contohnya yang algoritma AES Advanced Encryption Standard. Ini dia tabelnya. Dari blok rentek yang berukuran 128 bit dinyatakan dalam sebuah variabel yang dinamakan state. State terlebih dahulu di XOR kan dengan kunci putaran ke 0.
Kunci putaran ke-0 ini tidak lain adalah Ciper-K. Kunci eksternal pengguna yang panjangnya juga 128 bit. Operasi XOR antara state dan kunci putaran ke-0 dinyatakan di dalam prosedur add round K. Selanjutnya masuk ke dalam sejumlah putaran sebanyak NR-1 putaran. Ini pada setiap putaran mengalami 4 buah transportasi, yakni transportasi subbit, subbyte, shift rows, mix column, add round K, yaitu XOR antara state dengan kunci putaran ke NR-1. Selanjutnya untuk putaran yang terakhir, state hanya mengalami 3 transformasi, yaitu ada transformasi subbyte, shift rows, dan add round K, yaitu XOR antara state dengan kunci putaran yang terakhir. Inilah yang menghasilkan blok ciphertext yang juga dinyatakan di dalam state. Terima kasih, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.